Udara malam itu terasa aneh. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin seperti masuk sampai ke tulang. Jalan desa yang biasanya sunyi kini terasa jauh lebih kosong dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara motor lewat, hanya dengungan listrik dari satu-satunya lampu jalan tua di ujung tikungan. Aku baru pulang kerja dari shift malam. Tubuhku capek, kepala berat, tapi entah kenapa aku memilih pulang lewat jalan kecil desa ini. Biasanya aku lewat jalan besar, lebih terang dan ramai. Tapi malam itu, aku ingin cepat sampai rumah. Dan menurutku jalan ini adalah jalan tercepat. Aku salah besar. Semakin jauh aku melangkah, semakin kuat perasaan bahwa ada yang sedang memperhatikan. Kamu tahu perasaan itu bukan? Perasaan seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangmu, padahal saat kamu menoleh, tidak ada siapa-siapa. Itu yang aku rasakan sejak keluar dari area pabrik. Sampai aku mendengar suara itu. Pelan, serak, dan seperti datang dari jauh. Naak, tolong. Langkahku langsung berhenti. Aku refleks menoleh ke kanan, lalu ke kiri, tapi hanya ada kebun bambu gelap dan jalanan yang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Naak, bantu, nenek. Kali ini suara itu jelas datang dari depan. Aku mengangkat kepala. Di bawah lampu jalan kuning yang berkedip, berdiri seorang nenek. Rambutnya putih kusut, tubuhnya agak bungkuk, memakai daster lusuh warna coklat kusam. Cahaya lampu jatuh tepat di punggungnya, membuat wajahnya terlihat samar, tapi aku bisa melihat jelas. Dia sedang menatapku. Aku mundur setengah langkah. Ada sesuatu yang tidak pas, tapi aku tidak tahu apa. Nenek kenapa? Tanyaku, berusaha sopan. Nenek itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah jalan di belakangku. Tolong, antar nenek, pulang. Aku menelan ludah. Suaranya lirih, putus-putus, seperti orang yang sangat kelelahan. Rumah nenek, dekat, tapi nenek sudah tidak kuat jalan. Ada suara empati di dalam diriku yang langsung muncul. Aku tumbuh besar diajari orang tua bahwa menolong orang tua, apalagi di malam hari, adalah perbuatan baik. Dan nenek ini terlihat rapuh sekali. Seperti bisa jatuh hanya karena angin sedikit kencang. Aku akhirnya melangkah mendekat. Tapi semakin dekat aku berada, semakin dingin udara di sekelilingku. Sampai-sampai napasku membentuk embun tipis. Padahal ini bukan musim dingin, dan daerahku tidak pernah sedingin ini sebelumnya. Masih belum sadar bahwa sesuatu sangat salah, aku memapah tubuh nenek itu secara perlahan. Begitu tanganku menyentuh lengannya, aku langsung merinding. Kulitnya dingin. Sangat dingin. Seperti menyentuh logam yang sudah lama dibiarkan di dalam kulkas. Nenek tinggal di mana? Tanyaku, mencoba terdengar biasa. Nenek itu tidak langsung menjawab. Hanya menunjuk lurus ke depan, ke arah jalan gelap yang mengarah ke sawah. Di sana, aku menoleh ke arah yang ia tunjuk. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya gelap dan kabut tipis. Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin rumahnya memang agak masuk. Banyak rumah nenek-nenek di desa yang berada di area sawah atau tepi sungai. Aku mulai berjalan pelan sambil memapahnya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan baru di langkah keempat aku merasakan sesuatu yang membuat jantungku memukul keras di dalam dada. Nenek ini terlalu ringan. Bukan ringan seperti orang kurus. Bukan ringan seperti orang yang kekurangan tenaga. Terlalu ringan seperti tidak berbobot. Semakin lama aku memapahnya, perasaan itu semakin jelas. Aku seperti menuntun seseorang yang tidak benar-benar menapakkan kaki ke tanah. Tapi pikiran logisku masih menolak percaya. Aku hanya bergumam pada diri sendiri, mungkin karena dia sangat kurus. Tapi kemudian, dari kejauhan, seekor anjing kampung tiba-tiba menggonggong keras ke arah kami. Bukan gonggongan normal. Ini gonggongan ketakutan. Bulunya berdiri, ekornya masuk ke bawah, tubuhnya mundur perlahan. Anjing itu menatap ke arah nenek yang kupapah. Lalu, melolong. Aku berhenti. Jantungku berdetak lebih cepat. Nek, kenapa anjingnya? Sebelum aku selesai bicara, nenek itu menoleh perlahan. Gerakannya kaku, seperti boneka. Ia menatap anjing itu sebentar, lalu menengok kembali ke arah jalan tanpa mengatakan apa-apa.
Hening. Hanya suara langkah kami berdua. Langkahku. Dan di saat itulah aku mulai sadar. Aku tidak mendengar suara langkah nenek sama sekali. Tidak ada bunyi gesekan sandal. Tidak ada suara pijakan tanah. Tidak ada apa-apa. Tapi aku masih belum berani menunduk untuk melihat kaki nenek. Entah kenapa, aku merasa kalau aku menunduk sekarang, sesuatu buruk akan terjadi. Perasaan itu datang kuat. Sangat kuat. Tapi suara nenek kembali memecah keheningan. Terima kasih. Sudah mau menolong. Ada nada aneh di kalimatnya. Bukan syukur. Bukan lega. Lebih seperti puas. Aku meneguk ludah. Tiba-tiba, lampu jalan di belakang kami mati. Gelap total. Dan di tengah gelap itu, aku merasakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Lenganku tidak sedang memegang tubuh, tapi sesuatu yang seolah menggantung. Seperti menarik kain kosong. Kalau kamu berada di posisiku, apakah kamu masih akan menolong nenek itu? Atau kamu akan lari sejak awal? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena cerita ini baru saja dimulai. Aku berdiri mematung di tengah gelap. Lampu jalan di belakang kami mati begitu saja, tanpa suara letupan, tanpa kedipan terakhir. Gelapnya seperti selimut tebal yang menutup seluruh pandangan, menyisakan hanya remang samar dari bulan yang tertutup kabut. Nenek itu masih berada di sampingku, atau setidaknya, sesuatu masih berada di sampingku. Aku memaksa diriku menarik napas panjang. Tenang, Rak, bisikku dalam hati. Ini cuma nenek-nenek. Kamu cuma capek. Logika memaksa diriku bertahan, meski tubuhku menolak percaya. Aku mencoba menata ulang langkah. Nenek, rumahnya masih jauh? Tanyaku pelan. Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan kurusnya dan menunjuk ke depan, ke sebuah jalan setapak yang bahkan aku tahu tidak pernah ada sebelumnya. Aku menatapnya lama. Itu bukan jalan. Itu adalah celah tipis di antara semak belukar, seperti lorong kecil yang tercipta bukan karena manusia, melainkan karena sesuatu sering lewat di sana. Nenek biasanya lewat sini? Tanyaku ragu. Ia mengangguk perlahan. Gerakannya kaku, mekanis, tidak wajar. Tangan kurusnya menggantung lemah di udara, seolah tidak ada energi untuk menurunkannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan kembali memapahnya. Tapi semakin jauh kami berjalan, semakin intens perasaan aneh itu. Nenek ini, beratnya tidak bertambah. Bahkan terasa lebih ringan dibanding kain jemuran yang basah sekalipun. Dan yang paling membuatku ingin muntah adalah ketika aku menyadari. Setiap kali angin bertiup, tubuh nenek ikut bergerak. Tetapi bukan seperti tubuh manusia. Lebih seperti selembar kain panjang yang tertiup pelan. Lentur. Tidak berbobot. Seperti ia bukan makhluk yang seharusnya bisa kupapah. Aku menggenggam lengan nenek sedikit lebih kuat. Refleks. Dan saat itulah aku merasakan sesuatu. Lengan nenek tidak memiliki struktur tulang. Bukan seperti orang tua yang rapuh. Bukan seperti anak kecil. Bukan seperti manusia. Saat kupapah, rasa yang muncul seperti memegang gulungan kain tebal yang lunak, tanpa tonjolan tulang, tanpa otot, tanpa bentuk anatomi apapun. Aku spontan melepas peganganku. Nenek itu berhenti melangkah, atau lebih tepatnya, berhenti bergerak mengikuti arahku, dan menoleh dengan gerakan patah, seperti engsel berkarat. Kenapa, Nak? Suaranya lebih berat, lebih kosong. Aku menelan ludah, memaksa tersenyum. Tidak, Nek, aku cuma kaget. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan rasa terima kasih sama sekali. Lebih seperti, dia menikmati rasa takutku. Jangan takut, sebentar lagi, sampai. Suara itu membuat tubuhku merinding sampai ke tengkuk. Tapi aku memaksakan diriku memapahnya lagi. Kalau aku lari sekarang, aku takut ia aku bahkan tidak tahu apa. Tapi perasaanku kuat, nenek ini tidak boleh aku tinggalkan begitu saja. Kami berjalan terus. Beberapa meter di depan, jalan setapak itu berubah menjadi area persawahan. Kabut semakin tebal, suhu semakin turun. Saat aku menghembuskan napas, uap putih muncul seolah aku sedang berada di daerah pegunungan, bukan desa pinggir kota yang biasanya panas.
Rumah nenek dekat sawah? Tanyaku, setengah berharap ia menjawab. Nenek itu menggeleng pelan. Tidak di sawah, di sana. Ia menunjuk lurus ke depan, ke area gelap yang tidak terlihat apapun kecuali bayang-bayang pepohonan dan jembatan kecil dari kayu. Jembatan itu, baru kusadari, adalah jembatan tua yang sudah lama tidak dipakai. Aku pernah melihatnya saat kecil. Kata warga, jembatan itu ditutup karena kayunya sudah rapuh dan berbahaya. Namun yang paling membuatku takut bukan jembatannya, melainkan fakta bahwa jembatan itu terletak sangat jauh dari rumah warga manapun. Kami tidak sedang menuju rumah. Kami menuju tempat yang tidak seharusnya dihuni manusia. Aku berhenti. Nek, apa benar rumah nenek di sini? Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya menatap jembatan itu lama, sangat lama, lalu tersenyum. Disinilah tempat nenek jatuh. Darahku seketika berhenti mengalir. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti kunci yang membuka pintu mimpi buruk. Jatuh dari jembatan, ulangnya pelan. Lalu ia memiringkan kepala sedikit. Nenek pulang ke tempat jatuh. Kembali. Aku mundur perlahan. Jembatan itu, raut wajahnya, kabut, semuanya terasa salah. Nek, apa yang sebenarnya? Sebelum aku sempat menyelesaikan kalimat itu, nenek tiba-tiba bergerak lebih dekat kepadaku tanpa menggerakkan kaki. Tubuhnya meluncur ringan seperti terseret angin. Wajahnya menempel hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Dan dari dekat, aku melihatnya. Bukan wajah nenek hidup. Matanya cekung seperti seseorang yang sudah lama meninggal tenggelam. Kulitnya pucat kehijauan. Dan ada garis samar seperti bekas air yang menetes dari rambutnya. Aku tidak sadar kapan aku mulai mundur cepat. Intuisiku berteriak, lari. Lari sekarang. Jangan tanya apapun lagi. Tapi sebelum aku sempat berbalik, nenek itu berbisik. Teruskan, nak, antar nenek ke ujung jembatan. Seperti malam itu. Suara itu bukan suara manusia. Suara itu dalam, bergetar. Seperti datang dari rongga dada kosong. Untuk pertama kalinya sejak awal, aku menunduk. Dan saat itulah aku melihat kakinya. Kakinya tidak menyentuh tanah bahkan sedetik pun. Ia melayang, menggantung, kaku. Seperti tubuh mayat yang dijinjing tanpa tulang. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Dan baru saat itu aku sadar. Aku tidak sedang menuntun seorang nenek. Aku sedang menuntun sesuatu yang tidak seharusnya kembali ke tempat itu. Aku tidak tahu bagaimana aku masih bisa berdiri. Setelah melihat kaki nenek itu menggantung, pikiranku kosong. Tubuhku seperti tidak lagi milikku. Tapi entah kenapa, kakiku tidak bergerak. Seperti ada sesuatu yang menancap ke tanah, menahan aku di tempat itu. Nenek itu menatapku tanpa kedip. Matanya, meski cekung dan gelap, rasanya seperti menembus langsung ke dalam pikiranku. Aku ingin menjerit, ingin lari, ingin menutup mata dan berharap semuanya cuma mimpi buruk. Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kata lirih. Nek, nenek ini, siapa, sebenarnya? Nenek itu tersenyum. Suara gesekan halus terdengar, seperti kain basah yang ditekan. Tubuhnya bergerak sedikit lebih dekat. Bukan melangkah, bukan menggeser, tapi meluncur pelan. Sebuah gerakan yang tidak mungkin dilakukan tubuh manusia manapun. Antar, nenek, pulang. Katanya lagi, lebih jelas, lebih kuat, seolah aku tidak punya pilihan selain menuruti. Aku memaksakan diriku mundur satu langkah. Dan justru pada saat itu aku melihat hal yang membuat jantungku seperti diremas dari dalam. Bayangan kami jatuh ke tanah, karena cahaya bulan samar-samar menerobos kabut. Bayanganku terlihat jelas. Tapi nenek itu tidak punya bayangan sama sekali. Aku terdiam. Otakku seperti tidak mau memproses apa yang baru kulihat. Bayangan adalah hal paling sederhana, paling dasar, paling otomatis. Bahkan benda mati pun punya bayangan. Tapi sosok di hadapanku, yang kupapah, yang kubantu sejak awal, tidak meninggalkan apapun di tanah. Seperti tubuhnya tidak pernah ada. Seperti ia hanya ilusi gelap yang menempel pada malam itu. Tenggorokanku kering. Aku melangkah mundur lagi,
tapi tubuhku goyah. Nafasku berantakan. Kabut semakin tebal, udara semakin dingin. Dan dari arah jembatan tua di depan kami, aku mendengar suara. Glup, glup, glup. Suara gelembung air pecah di permukaan sungai yang gelap. Tidak normal. Terlalu ritmis. Terlalu dalam. Aku menelan ludah. Nek, kita balik saja, ya? Rumah nenek mungkin bukan. Tiba-tiba tangan nenek mencengkeram lenganku. Bukan seperti tangan manusia. Cengkeramannya keras, dingin, kaku, dan terasa seperti mencengkeram tulangku langsung tanpa melalui kulit. Aku terpekik lirih. Aduh, Nek, lepas, lepas. Namun nenek itu tidak melepaskan. Ia justru menunduk sedikit, mendekat sampai wajahnya hanya beberapa jari dari wajahku. Dari jarak sedekat itu aku bisa melihat. Di antara helai rambut putihnya, ada serpihan ganggang tipis. Dan di bawah kulit pucatnya, tampak retakan kecil seperti kulit yang mengering setelah lama terendam air. Dia membisikkan sesuatu. Dulu, ada anak muda yang hampir menolong, tapi kabur saat nenek jatuh. Aku merinding. Dia tak pernah kembali. Lalu kepalanya bergerak ke samping, bukan dengan putaran normal, tapi dengan gerakan patah seperti sendi yang tidak pernah dimaksudkan untuk berputar sejauh itu. Ia menatapku dengan kepala miring hampir 90 derajat. Tapi kamu tidak kabur. Kamu menolong. Suara itu berubah. Lebih berat. Lebih basah. Seperti ada air dalam paru-parunya. Nenek, suka kamu. Tiba-tiba angin kencang menerpa kami. Kabut tersibak sedikit. Dan dalam sekejap, aku melihat jembatan tua itu lebih jelas. Kayunya sudah patah-patah. Tali penyangganya putus. Dan di bawahnya, air sungai berwarna gelap berputar lambat seperti memanggil sesuatu. Nenek itu menunjuk ke tengah jembatan. Di sana, Nak, tempat nenek terjatuh. Di malam seperti ini. Dari kejauhan, samar-samar, aku melihat sesuatu bergerak di dalam air. Bukan ikan. Bukan ranting. Sesuatu yang memanjang, lebih besar, seperti rambut hitam yang mengambang. Aku memaksa pergelangan tangan bebas dari cengkeramannya, tapi tidak bisa. Nenek, tolong, lepas dulu, aku. Sebelum aku selesai, nenek itu tiba-tiba menarikku dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Tubuhku terhuyung maju. Batu-batu kecil terpental di bawah sepatu. Nafasku tersengal. Dia membawaku ke jembatan. Aku panik. Nek, berhenti. Jangan tarik aku. Tapi dia tidak mendengarkan. Ia terus menarikku, melayang beberapa sentimeter di atas tanah, bergerak lurus seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. Temani, nenek. Setiap langkah kecil ke arah jembatan membuat seluruh tubuhku ingin muntah. Kabut makin pekat, tapi aku bisa melihat dengan jelas wajah nenek itu berubah. Kulitnya semakin keriput. Mata cekungnya semakin dalam. Daster lusuhnya semakin basah, meneteskan air. Seolah makin dekat ke jembatan, makin jelas wujud aslinya. Sampai kami tepat di depan mulut jembatan. Aku mencoba menarik napas, menenangkan diri untuk detik terakhir. Aku tahu jika aku melewati papan pertama jembatan itu bersama nenek, aku mungkin tidak akan kembali. Aku nekat menarik lenganku sekuat tenaga. Aku berhasil terlepas. Dan itulah saat ketika nenek itu menghentikan gerakannya. Ia tidak marah. Ia tidak teriak. Ia tidak mengancam. Ia hanya tersenyum. Senyum lebar yang memanjang terlalu luas untuk wajah manusia manapun. Nak, mau kemana? Kamu sudah sejauh ini. Lalu kabut menyibak, dan aku melihat bayanganku sendiri di tanah. Tapi, ada bayangan kedua di belakangku. Bukan bayangan nenek. Bayangan tubuh seseorang, tergantung, dengan kepala menunduk, dan rambut basah meneteskan air. Bukan dari cahaya bulan. Bukan dari arah lampu. Bayangan itu berdiri di tempat di mana tidak ada sumber cahaya sama sekali. Aku mematung. Dan sebelum aku sempat berbalik untuk melihat siapa atau apa itu, sosok nenek berbisik tepat di telingaku. Yang di belakangmu, itu yang menolongku,
pertama kali. Bayangan di belakangku tidak bergerak. Tidak bergeming sedikit pun. Hanya berdiri, atau menggantung, di tanah yang gelap itu. Dan meskipun aku tidak melihat langsung, tubuhku tahu, itu bukan manusia. Nenek di sampingku tersenyum lebar, seolah menikmati ketakutanku. Senyumnya tidak seperti sebelumnya. Lebih panjang. Lebih dalam. Seperti kulitnya ditarik paksa oleh tangan tak terlihat. "Nak," katanya pelan, suara seraknya berubah menjadi lantunan aneh seperti gema dari dalam sumur. "Dia menunggumu." Aku merinding sampai tulang belakang. Aku perlahan mundur, menolak-menoleh. Intuisiku jelas, jangan lihat ke belakang. Apapun yang berdiri di sana, tidak ingin dilihat sebagai manusia melihat manusia. Ia ingin dilihat sebagai mangsa melihat pemangsa. Tapi setiap langkah mundur yang kulakukan justru membuat jembatan kayu itu semakin dekat. Derit kayu tua terdengar seakan merespons keberadaan kami. "Ngeek, ngeek." Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas, tapi justru terdengar seperti tercekik. "Nenek, cukup. Aku nggak sanggup. Tolong, biarkan aku pulang," kataku gemetar. Nenek itu tertawa pelan. Tawa yang basah. Tawa yang membuat telapak kakiku berkeringat dingin. "Pulang?" Ia memiringkan kepala dengan sudut mustahil, hampir menyentuh bahunya sendiri. "Nak, kamu sudah terpilih." Kata terakhir itu menyentakku. "Terpilih? Untuk apa?" Ia tidak menjawab. Justru, dari belakangku terdengar langkah kecil. Bukan langkah manusia yang berat, tapi suara tap, tap, tap ringan seperti sesuatu yang menggantung dan hanya menyeret sedikit. Aku memejamkan mata keras-keras. Tidak mau melihat. Tidak mau. Tapi kemudian, suara lain muncul dari arah jembatan. Suara gemuruh air, tetapi disertai hembusan napas. Seperti ada sesuatu di bawah air sedang berusaha menarik dirinya naik. Aku pelan-pelan membuka mata, fokus ke jembatan. Kabut menyibak, menyingkap sedikit dari bagian bawah jembatan yang gelap. Dan aku melihat sebuah tangan keluar dari celah papan yang lapuk. Tangan pucat, kurus, kuku panjang, air menetes tanpa henti. Aku mundur spontan, tapi begitu aku bergerak, tangan itu ikut bergerak. Seolah merespons keberadaanku. Tiba-tiba jembatan bergetar kecil, seperti ada sesuatu besar di bawahnya. Blup, blup, blup. 3 gelembung besar pecah di permukaan air. Bukan gelembung biasa, tapi seperti dorongan napas terakhir seseorang yang tenggelam. Aku mencengkeram bajuku sendiri, hampir menangis. "Nek, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Baru kali ini wajah nenek tampak benar-benar hidup. Entah hidup sebagai apa. Ia menatap jembatan itu dengan sorot yang nostalgia. "Dulu, nenek lewat sini, malam, sendirian." Kabut di belakangnya berputar perlahan. Menyeberang, pulang, tapi kayunya rapuh. Nenek jatuh ke air. Ia menutup mata sejenak. Saat membuka mata, bola matanya lebih gelap, lebih kosong. Tidak ada yang menolong, kecuali satu anak, tapi dia takut. Aku merasakan napas tercekat. Anak yang takut. Anak yang kabur. Apakah itu bayangan di belakangku tadi? "Nenek, marah?" tanyaku lirih. Ia tersenyum. Bibirnya tertarik hingga hampir mencapai pipinya. "Tidak, Nak." Nenek kesepian. Dan tepat pada detik itu, tangan dari bawah jembatan mencengkeram salah satu papan kayu dan menariknya keras. Kayunya patah dengan suara retak panjang. Krara. Air di bawahnya bergejolak. Aku melihat bayangan kepala dengan rambut sangat panjang melayang di bawah permukaan air, bergerak-gerak seperti menunggu momen untuk naik. Aku hampir pingsan. "Nek, aku nggak mau, tolong biarkan aku pergi." Nenek itu melayang sedikit ke depan, tubuhnya makin basah, tetesan air jatuh ke tanah tapi tidak membuat tanah basah. "Tidak bisa, Nak." Suaranya bergema. "Kamu sudah mengantar nenek sampai sini." Sesuatu menyentuh bahuku dari belakang. Bukan tangan manusia. Dingin, lecen.
panjang. Aku menahan teriakanku, seluruh tubuhku membeku. Perlahan, sangat perlahan, aku menoleh. Dan aku melihatnya. Sosok di belakangku. Tubuhnya menggantung tanpa kaki menyentuh tanah. Rambut panjangnya basah, menutupi wajah. Tangan kirinya patah, menggantung di sudut yang mustahil. Tubuhnya bocor air seperti boneka kain habis direndam. Itu bukan nenek. Itu korban dahulu. Anak muda. Yang kabur. Yang tidak pernah kembali. Dan kini, ia berdiri tepat di belakangku. Mengulurkan tangan kanan yang menggigil, seolah ingin mengajakku ikut bersamanya ke bawah jembatan. "Nak," bisik nenek dari sampingku. "Temani dia, temani kami, di sini." Air di bawah jembatan kembali bergejolak keras. Seolah sesuatu yang lebih besar, lebih tua, lebih lapar, sedang bersiap muncul. Aku tidak punya waktu lagi. Entah lari, entah melawan, entah mati. Aku harus memilih. Tubuhku terkunci. Seolah tulang dan sendiku bukan lagi milikku. Di sampingku, nenek itu menatap lurus ke arah jembatan dengan mata kosong. Sementara di belakangku, sosok anak muda yang kabur, berdiri menggantung, rambutnya meneteskan air di pundakku, seperti jam pasir yang menghitung detik terakhirku. Aku tidak bisa lagi membedakan mana dingin dari udara, mana dingin dari sentuhan mereka. Yang jelas, tubuhku gemetar. Glop, glop, glop. Suara dari bawah jembatan makin keras. Air berputar, semakin liar, semakin cepat. Seolah sesuatu yang besar dan berat sedang naik. Bukan satu tangan, bukan dua, tapi banyak. Bayangan-bayangan gelap menari di permukaan air. Seperti rambut, seperti kain panjang, seperti tubuh-tubuh lain yang sudah lama menunggu giliran. Aku memejamkan mata. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Dan aku harus bertindak. "Nek," suaraku hampir hilang. Aku bukan orang yang nenek cari. Aku cuma lewat, aku cuma mau pulang." Nenek menoleh padaku. Bukan menoleh biasa, kepalanya berputar nyaris seluruhnya, sampai aku mendengar suara kecil krek, krek, seperti tulang leher yang dipaksa bergerak ke arah yang salah. Bibirnya terangkat membentuk senyum terlalu lebar untuk wajah manusia. "Nak, tidak ada lagi yang lewat sini, selain kamu." Suaranya tenang, tapi justru itu yang paling menakutkan. Di belakangku, sosok anak muda itu bergerak lebih dekat. Bukan melangkah, tapi meluncur halus seperti boneka yang digantung tali. Jarak kami tinggal 1 napas. Aku bisa mendengar tetes air jatuh dari dagunya ke tanah. Tuk, tuk, tuk. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya, menunjuk ke jembatan. Tidak bersuara, tidak memaksa, hanya menunjuk. Seolah berkata, "Giliranmu." Aku mulai kehilangan akal. Pikiranku kacau. Nafasku pendek. Dunia seperti menyempit di antara dua pilihan. Masuk ke jembatan, atau mati di sini. Tetapi kemudian aku melihat sesuatu. Sesuatu kecil. Sangat kecil. Tapi cukup untuk membuat harapan tipis muncul. Di sisi kanan jembatan, tepat di antara semak dan bambu, aku melihat celah gelap, jalan kecil menuju pematang sawah. Sempit, licin, tapi bisa dilewati. Kalau aku cepat, mungkin aku bisa lari ke sana. Tapi aku harus mengalihkan perhatian mereka. Aku menelan ludah. "Nek, kalau aku harus ikut, apa aku harus turun ke jembatan dulu?" Nenek itu berhenti tersenyum. Ia mendekat, dan mendekat, sampai hidung basahnya hampir menyentuh pipiku. "Ya, nak," bisiknya, "turunlah dulu." Aku pura-pura menatap jembatan. "Bisa? Nenek tunjukkan dulu tempat jatuhnya." Aku takut salah. Nenek itu memiringkan kepala pelan, seolah mencerna intentiku. Ia seperti sedang memeriksa apakah niatku tulus, atau jebakan. Beberapa detik, yang terasa seperti 1 menit. Lalu, ia melayang ke depan, perlahan, menuju jembatan. Gerakannya halus, tanpa suara. Sosok anak muda di belakangku ikut bergerak mengikuti nenek, meninggalkan sedikit celah di sampingku. Celah untuk hidup. Begitu bayangan mereka menjauh meski sedikit,
Aku langsung mengambil kesempatan itu. Aku lepaskan napas. Lalu, lari. Bukan lari biasa. Lari panik, refleks, insting bertahan hidup. Aku menerjang ke arah celah gelap di samping jembatan, masuk ke jalan kecil penuh lumpur dan bambu tajam. Baru 3 langkah. Teriakan itu muncul. Naa-a-a-a. Suaranya bukan suara manusia. Dalam, kaotik. Terdengar seperti banyak suara yang bertumpuk menjadi satu. Angin berputar kencang. Kabut bergerak seperti pusaran. Tanah bergetar. Aku tidak menoleh. Tidak berani. Aku terus lari, menerobos semak apapun yang bisa ditembus. Dari belakangku terdengar langkah-langkah berat mencakar tanah. Kadang melayang. Kadang melompat. Kadang menyeret. Gede, gede, gede. Suara kayu jembatan dipukul sesuatu. Mungkin mereka kejar aku. Aku terpelanting melewati akar pohon. Lututku tergores batu. Tapi aku bangkit lagi. Tidak ada waktu untuk berhenti. Nafasku tersengal, paru-paruku seperti terbakar. Di belakang, suara itu makin dekat. Naa-a-a. Jangan, tinggal Kaaan. Tiba-tiba angin dingin menusuk tengkuku, tanda bahwa mereka cuma beberapa meter di belakangku. Aku melihat ujung pematang sawah. Di depanku ada jalan tanah yang lebih lebar, menuju kampung. Kalau bisa ke sana, mungkin aku selamat. Aku lompat dari pematang ke jalan tanah. Saat itu juga, sesuatu menarik ujung bajuku dari belakang. Tarikan kuat, kasar, dingin. Aku hampir jatuh terjerembab. Tapi aku berputar cepat, melepas jaketku dengan satu gerakan paksa. Jaket itu tertinggal, dan saat aku lari meninggalkannya, aku sempat melihat nenek dan sosok anak muda itu berdiri berdampingan di pematang. Tubuh mereka basah menggantung. Rambut menutupi wajah. Tidak bergerak. Hanya menatap. Dengan tangan terulur, seolah mengingatkan. Aku sudah menolong. Sekarang giliranmu. Aku lari tanpa menoleh lagi. Menembus jalan sampai cahaya rumah warga mulai terlihat. Tubuhku jatuh tersungkur tepat di depan pagar salah satu rumah. Dan aku kehilangan kesadaran. Aku terbangun karena suara orang-orang bercampur dengan bau minyak angin yang menusuk hidung. Pandanganku buram. Tubuhku terasa berat. Seperti habis dikejar sesuatu berjam-jam. Bangun, bangun dia. Suara laki-laki dewasa terdengar dari kiri. Perlahan mataku menyesuaikan cahaya. Aku berada di ruang tamu sebuah rumah warga. Ada 3 orang bapak-bapak duduk di sekelilingku, beberapa ibu-ibu berdiri di belakang, semuanya tampak cemas dan bingung. Seorang bapak paruh baya berjongkok mendekat. Nak, kamu kenapa bisa pingsan di depan rumah saya? Mukamu pucat sekali, kamu ketakutan ya? Aku mencoba duduk, tapi tubuhku lemas. Aku dikejar, ada nenek, ada jembatan, dia mau. Jembatan mana? Nada suara bapak itu berubah serius. Jembatan tua, dekat sawah, yang ke arah utara desa. Ruangan tiba-tiba hening. Bapak itu menatap 2 orang lain, seolah mencoba memastikan apakah ia mendengar benar. Lalu ia kembali menatapku. Nak, jembatan itu sudah ditutup 3 tahun lalu. Tidak ada orang lewat sana sejak kejadian itu. Aku menelan ludah. Insiden apa, Pak? Salah satu ibu menjawab sambil memegang dadanya. 3 tahun lalu, ada nenek-nenek jatuh dari jembatan itu, Nak, malam-malam. Katanya dia pulang dari rumah kerabat, jalan sendirian, papan jembatannya rapuh. Aku tercekat. Sama persis yang diceritakan sosok itu padaku. Tapi ibu itu belum selesai. Waktu warga datang untuk menolong, mereka menemukan ada jejak kaki seorang anak muda juga. Seperti ada seseorang yang sempat mencoba menolong, tapi lari karena takut. Anak itu hilang, tidak pernah ditemukan. Sampai sekarang. Darahku berhenti mengalir. Bapak itu melanjutkan dengan suara pelan. Setelah itu, banyak warga bilang, kalau malam-malam lewat sawah, suka lihat bayangan nenek melayang-layang di dekat jembatan. Ada juga yang bilang suka dengar suara orang minta tolong dari air. Biasanya cuma bayangan saja, tambah ibu itu.
Tapi kamu bilang kamu memapah dia? Aku terdiam, tidak mampu menjawab. Bapak pertama mengusap wajah, lalu berkata perlahan, "Nak, kamu harus bersyukur masih hidup. Banyak yang lihat bayangan itu, tapi kamu orang pertama yang didekati, sedekat itu." Aku mulai berkeringat dingin. Mataku menatap lantai. Tangan gemetar. Aku sepenuhnya sadar. Mereka tidak membayangi aku dari kejauhan, mereka memilih aku. Salah satu warga lelaki membawa jaketku yang tertinggal di sawah sore itu, kini basah dan penuh lumpur. "Nak, ini jaket kamu, kan? Waktu kami ambil tadi pagi, baunya aneh. Kayak bau lumpur sungai bercampur air kubangan. Padahal cuaca sekarang lagi kering." Jaket itu basah bukan oleh hujan, bukan oleh sawah, tapi oleh tangan-tangan yang memegangnya semalam. Aku menutup mata sambil menarik napas keras. Bapak paruh baya kemudian bertanya hati-hati, "Nak, waktu kamu kabur dari jembatan, kamu sempat menoleh ke belakang?" Aku menggeleng cepat. "Enggak, Pak, aku enggak berani." Bapak itu menatapku lama. Lalu ia berkata pelan, terlalu pelan, seperti takut warga lain mendengarnya. "Itu yang menyelamatkan kamu." Aku refleks menatapnya. "Apa maksudnya, Pak?" Ia merunduk, berbicara lebih dekat. "Nenek itu, kalau kamu lihat wajah aslinya di jembatan, kamu ikut hanyut ke bawah. Itu sudah terjadi 2 kali. 2 orang hilang, termasuk anak muda itu." Suhu ruangan seketika turun. Dadaku terasa berat. Tapi kemudian bapak itu menambahkan satu hal lagi. Hal yang membuat seluruh tubuhku kembali merinding. "Kalau kamu lihat wajahnya, kamu hilang. Tapi kalau kamu lihat muka yang satu lagi, kamu bakal dibawa pulang ke tempat mereka jatuh." Aku terdiam. "Yang satu lagi?" Bapak itu mengangguk. Wajahnya semakin pucat. "Anak muda yang hilang. Korban pertama. Yang kamu bilang ada di belakangmu itu." Aku ternganga. Dan di saat itulah, suara dari luar rumah memotong percakapan kami. Tok, tok, tok. Suara ketukan, pelan, ritmis. Seluruh warga spontan menoleh ke pintu depan. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Bapak paruh baya masuk ke mode siaga. "Jam berapa sekarang?" Seseorang melihat jam dinding. "Jam 3 dini hari, Pak." Suara ketukan semakin pelan tapi lebih memaksa. Aku gemetar. Darahku serasa membeku. Bapak itu memberi isyarat diam. Ia berjalan pelan mendekati pintu. Tangan tuanya mengusap gagang pintu, menyiapkan diri membuka sedikit. "Nak," katanya sambil menoleh padaku sebelum membuka pintu. "Kalau yang di luar itu, nenek itu lagi, atau bayangan itu lagi, kamu jangan bergerak. Jangan jawab. Jangan lihat langsung. Paham?" Aku hanya bisa mengangguk. Gagang pintu ditarik perlahan. Tre. Udara dingin langsung masuk ruangan, seperti kabut dari luar ingin ikut menyelinap. Semua menahan napas. Bapak itu membuka pintu hanya selebar 2 jari. Dari celah itu, aku hanya bisa melihat sedikit gelap dan kabut. Tidak ada apa-apa. Hening. Tidak ada suara. Lalu, angin dingin menerpa ruangan, membawa satu suara lirih, suara yang sangat kukenal. "Naak, kenapa kamu tinggalkan nenek?" Aku langsung tersungkur jatuh dari kursi. Bapak itu menutup pintu secepat mungkin, memutar kunci dengan tangan gemetar. Semua warga langsung bergerak. Ada yang menutup jendela. Ada yang mematikan lampu. Ada yang membaca doa. Aku memeluk diriku sendiri, sambil menahan tubuh yang bergetar hebat. Satu kalimat berputar-putar di kepalaku. Mereka belum selesai denganku. Mereka masih menunggu. Di jembatan. Atau di luar rumah. Atau di dalam kabut. Dimanapun aku pulang, mereka bisa muncul. Nenek itu bilang aku terpilih. Dan malam itu, aku baru paham. Menjadi terpilih bukan berarti selamat. Terpilih berarti mereka akan terus mencariku. Sampai aku kembali ke jembatan itu. Atau sampai aku bergabung dengan mereka. Di bawah air.